Dan mari kita sambut Ibu Heldi Hagur Nabit dengan tepuk tangan. Hagur Nabit. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Moderator. Minta maaf, ini internet kami agak unstable ya, gitu ya. Baik, selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam, shalom. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Ya. Senang sekali ya. Kita bisa bertemu pada malam hari ini meskipun secara virtual. Ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Semua mau bicara, semua mau selamat malam. Iya. Selamat. Ya, memang karena situasi pandemik, akhirnya setelah selesai kemarin pilkada selesai 9 Desember, pada akhirnya kita tidak bisa bertemu ya. Jadi malam ini akhirnya kita bisa menyapa semua ACKE di mana saja berada. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di webinar Zoom kita pada malam hari ini membahas tentang peran perempuan Manggarai dalam era digital dan pandemi COVID-19. Ya. Nah, kami di sini PKK Kabupaten Manggarai, saya dan teman-teman dan Ibu Ringamut berharap sekali bahwa gerakan kita di awal ini akan menjadi gerakan rutin kita ke depannya. Terima kasih untuk narasumber, untuk Ibu Juliana dan Ibu Merina yang sudah berbagi dengan kami. Hari ini kita semua akan dapat tugas ke depannya ya. Ya, jadi hari ini dari Ibu Siti, Ibu Yul dan Ibu Merina itu tugas yang pertama. Nanti ke depan berharap bahwa setiap bulan akan ada kegiatan seperti ini karena kita butuh banyak sekali masukan-masukan, saran-saran dan advice untuk kami di Ruteng. Ya, kita berharap bahwa dengan kepemimpinan Pak Heri Nabit dan Pak Heri Ngabut itu akan sangat membawa perubahan di Manggarai, perubahan ke arah yang lebih baik. Bahwa perubahan-perubahan sudah terjadi selama ini, tentunya dengan situasi-situasi saat ini yang juga berubah banyak karena ini situasi pandemi ini merubah situasi dunia ya. Ini kan global sekali. Tantangannya akan reforming dari istri bupati dan wakil bupati. Tapi kami akan berjuang dan bekerja keras dengan semua pihak untuk membantu Pak Heri Nabit dan Pak Heri Ngabut untuk mensukseskan program-program yang akan dijalankan ke depannya. Jadi sebelum saya bicara banyak, saya pertama juga berpikir, kenapa sih kami istri bupati dan wakil bupati itu begitu dilantik, PKK diberikan kepada kami, Dekranasda diberikan kepada kami, Bunda PAUD juga diberikan kepada kami. Lalu kami berdua berusaha menarik benang merah dari tugas dan tanggung jawab ini. Dan kami sampai pada satu kesimpulan bahwa peran ini ternyata sangat-sangat luar biasa. Jadi kami sebagai istri, sebagai perempuan Manggarai, itu bertugas untuk memfasilitasi, fasilitator dan mobilisator untuk semua program-program pemerintah ke depannya. Jadi peran kami ternyata tidak mudah juga dan tidak bisa dianggap enteng juga. 10 program pokok PKK itu sudah berkait dengan hajat hidup orang banyak. Ini beberapa hari setelah kegiatan kami di Dekranasda, banyak orang bertanya kepada kami. Kami baru dengar ini nama istilah Dekranasda, apa ini? Ya, mungkin di sini kami perlu sampaikan lagi. Dekranasda itu adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ya, nah ini kegiatan kami ini kan sudah terstruktur, masif ya dari pusat. Ya, jadi semua pimpinan kita itu adalah presiden langsung. Jadi otomatis semua ibu-ibu, semua perempuan-perempuan di mana saja berada yang suaminya menang dalam pilkada, menang dalam politik, itu otomatis mengemban tugas penting dari pemerintah pusat. Kalau kita lihat kegiatan kami, tugas-tugas di PKK, di Dekranasda dan Bunda PAUD, itu menyentuh langsung kehidupan seorang manusia. Kita bicara tentang keluarga di tanah. Ya, satuan unit terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, lalu kalau kita bicara, kalau PKK itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari segala macam sisi sudah, dari mau pendidikan, ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, bagaimana hidup bersosial masyarakat dan lain-lain. Ya, lalu di Dekranasda kita bicara tentang peningkatan ekonomi keluarga, kita bicara tentang talent yang ada di setiap diri manusia, khususnya di Manggarai. Ya, jadi kalau di PKK kita bicara tentang hidup kita seluruhnya, di Dekranasda kita bicara lebih
detail sudah. Kita bicara tentang talenta kita, ya, talenta kita. Dan kalau bicara tentang ekonomi kreatif, ini adalah prioritas pemerintah pusat, prioritas pemerintah. Nah, kalau dari sisi bisnis, nah ini dia, ya, pengalaman saya pribadi dan teman-teman itu adalah, puji Tuhan, kami punya bisnis yang kami bisa bekerja dari rumah. Jadi banyak juga perempuan kaum ibu ya di mana-mana, dia sekolah tinggi, tetapi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ketika setelah menikah, dihadapkan pada dua pilihan, terus bekerja atau mengasuh anak di rumah. Ya, ini pilihan yang tidak mudah juga. Sudah sekolah capek-capek, tapi harus akhirnya bekerja di rumah karena memilih untuk mengurus anak. Karena mengurus anak saat ini tidak mudah. Kalau dulu zaman kita kecil, mobil belum banyak, motor belum banyak, orang-orang yang jahat juga belum banyak. Tapi kalau di ini, rasanya kita semua harus bersikap bijaksana. Nah, ini tantangan juga untuk kaum perempuan, bagaimana tetap produktif di rumah dan sambil mengurus anak. Saya mungkin bisa cerita sedikit, saya juga termasuk ibu yang seperti itu. Jadi bekerja di rumah, tapi sambil bisa mengurus anak dan keluarga. Ya, nah, puji Tuhan juga di pandemik ini, kami punya satu bisnis. Nah, bisnis ini juga mengajarkan kami bagaimana harus bekerja hanya via virtual Zoom seperti ini, via WA. Bagaimana kami harus menjelaskan produk-produk kami kepada calon-calon nasabah kami, calon-calon konsumen kami, dan itu tidak mudah, gitu ya. Dan bagaimana kami harus mengajarkan nasabah kami tentang bagaimana memanfaatkan digital untuk mengurus dirinya. Jadi ini perkembangan begitu cepat, begitu luar biasa. Jadi kalau kita pun kaum perempuan tidak belajar tentang digital ini, kita akan makin tertinggal, ya. Dan puji Tuhan dengan arus informasi yang begitu cepat saat ini, kita belajar bagaimana kita bicara tentang situasi pandemik, bagaimana bisnis-bisnis konvensional itu terpaksa banyak yang harus ya menyesuaikan lagi ya, bahkan ada yang gulung tikar ya. Nah, di sini kita belajar memanfaatkan digital supaya kita bisa bertahan hidup di situasi pandemik saat ini. Bisnis dengan memanfaatkan digital masih ada pekerjaan-pekerjaan bisnis kita yang masih bisa dijalankan, dan akhirnya kami belajar bagaimana bisa punya bisnis anti resesi. Ya, saat ini kan kita sedang mengalami resesi ya ekonomi ya. Ini kalau menurut kami sih, menurut saya sih sudah terasa sekali ya. Jadi bagaimana kita saling mengajak teman-teman, ibu-ibu, kalau kami di Ruteng, kami masih mau jalan dan mengajak teman-teman ibu-ibu untuk ajar mereka bagaimana menggunakan digital gitu ya, untuk bisa tetap bekerja dari rumah. Dan puji Tuhan, gerakan-gerakan kami ini berjalan dan baik adanya. Dan bahkan ada banyak kaum ibu, kaum perempuan yang juga anak-anak muda pun kami ajak dan sudah mulai ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami gitu ya. Jadi ini tantangan untuk kita semua. Kami sangat berharap bahwa ke depan kaum perempuan Manggarai ya tidak hanya memakai fasilitas digital kita, smartphone kita itu hanya untuk Facebook, hanya untuk Instagram, hanya untuk posting foto jalan-jalan gitu ya, tapi juga bagaimana kita bisa menciptakan income dari smartphone kita. Istilahnya saja sudah smartphone. Kalau smart itu kan berarti cerdas, ponsel cerdas. Jadi kita juga harus, yang memakainya juga harus cerdas juga. Karena ternyata di dalam ponsel kita isinya begitu banyak. WhatsApp aja kita bisa pakai, gitu ya. Saya kemarin ketika mengurus pilkada itu belajar WhatsApp, karena semua rata-rata orang-orang kita di kampung-kampung sudah punya HP Android. Tapi bagaimana menyampaikan pesan kepada mereka? Mereka tidak pakai IG, Facebook juga tidak semua mau pakai, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pelajari WhatsApp. Ternyata ada media siaran yang satu kali sampaikan berita ada 256 penerima. Jadi setiap hari begitu mudahnya kita menyampaikan informasi, gitu ya. Nah, saya cerita sedikit, kalau di gerakan politik kita kemarin, kita betul-betul memanfaatkan media digital ini untuk menyampaikan pesan dan berbagai hal. Ya, jadi kalau ini menjadi gerakan yang sangat besar, itu luar biasa. Di Dekranasda pun itu ada pelatihan-pelatihan untuk ini. Jadi untuk Dekranasda, pelatihan-pelatihan yang akan diadakan ke depannya itu adalah pelatihan SDM, sumber daya manusia, pelatihan untuk manajemen perencanaan usaha, pelatihan untuk branding, pelatihan untuk digital marketing. Jadi bagaimana kita diajarkan nanti ya, bagaimana kita mengajarkan pelaku-pelaku ekraf kita
untuk memanfaatkan digital untuk pemasaran dia, gitu ya. Jadi kita berbijak hati, berbijak pikiran, memanfaatkan digital untuk mengatasi situasi pandemi COVID. Kalau kami di Manggarai saat ini, kami persiapkan semuanya dipersiapkan, step by step, tahap demi tahap. Gitu ya. Kita kerja dengan manajemen, mempersiapkan masyarakat kita untuk melek digital, dan terutama kita persiapkan pasca pandemi. Gitu ya. Mudah-mudahan kalau vaksin nanti sudah selesai, kita berharap bahwa situasi ekonomi mungkin normal, mungkin tidak 100%, tapi 20, 30, 40% bisa normal, 50% bisa normal, mungkin kehidupan kita akan lebih baik dari saat ini. Jadi mungkin itu saja dari saya, kita mungkin masuk kepada sesi diskusi ya Ibu Moderator ya, supaya ini kita bisa, kalau diskusi lebih enak. Kami menerima semua masukan dari seluruh masyarakat Manggarai, yang baik yang ada di Manggarai maupun di luar Manggarai, untuk kemajuan perempuan Manggarai. Terima kasih banyak. Terima kasih, singkat, padat, jelas, dan berisi. Ya, itulah Ibu Bupati kita yang baru ini, dan demikian juga tadi dari 3 pemateri lainnya. Nah, karena di sini kami punya organisasi namanya Betade Heri Heri, itu yang akan menjadi target kami. Jadi kalau selama ini terus terang di Manggarai itu hubungan kami sudah terjalin baik dengan kelompok Betade Heri Heri. Jadi PKK akan bekerja sama dengan Betade Heri Heri untuk memberikan edukasi tentang globalisasi, tentang digital, tentang bijak dalam menggunakan media seperti itu ya, atau misalnya bagaimana kita bijak dalam mengatur keuangan, karena sekarang kan media online ini kan begitu marak ya, bagaimana belanja online itu juga cukup menguras isi kantong kita. Atau misalnya kita, jadi kegiatan lebih banyak dulu kepada edukasi, karena rata-rata mungkin kalau kami di sini itu sebenarnya kurang edukasi saja, karena ini kan hal baru. Ya, jadi ketika smartphone begitu masuk dan kami kaum perempuan Manggarai diberi kepercayaan oleh para suami untuk juga pegang smartphone. Nah, ini kan kadang-kadang hal baru ini kan kita harus belajar, gitu ya. Jadi kalau peran dari kami PKK itu kita bisa masuk dalam perencanaan keuangan keluarga, gitu ya, supaya kita bisa meminimalisir ya dampak-dampak negatif dari proses globalisasi, dan tidak lagi seperti yang dibilang di sini tadi, hidup bermewah-mewah atau menjadi lebih materialistis ya, seperti itu. Jadi saya pikir untuk kegiatan PKK itu masuk dengan edukasi kepada masyarakat, langsung kepada kaum perempuan Manggarai. Terima kasih. Mantap Bu, jadi ubah dulu mindset, pengetahuan, pemikirannya ya, dan oleh karena itu nanti bisa pelan-pelan mengatasi banyak masalah. Mungkin ada pendapat dari Ibu Yul barangkali, dilihat dari aspek pendidikan. Memang ini sebut edukasi ya. Satu dua kali. Ya, baik. Terima kasih. Kalau dari konteks pendidikannya, ini yang sangat penting seperti yang Ibu Bupati jelaskan tadi, itu adalah edukasi dan juga mindset kita, bagaimana pola pikir kita terhadap penggunaan smartphone ini. Karena kalau kita sekarang melihat bahwa menggunakan smartphone itu kita pasti berhadapan dengan undang-undang IT. Sekarang sudah ada undang-undang IT-nya. Dan bagaimana edukasi itu diberikan supaya kita menggunakan media digital ini tadi itu sangat penting dan juga bisa bermanfaat. Literasi digital itu sangat penting bagi perempuan-perempuan Manggarai. Baik, saya kembalikan